bitaqwallah. Fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita pada pagi ini akan membahas kritik ucapan Lebaran, ya. Jadi kritik ucapan Lebaran yang berlaku di masyarakat tentu saja. Kenapa harus dikritik? Ya supaya kita benar ucapan kita. Kenapa supaya kita benar? Karena ucapan bagi umat Islam itu ibadah. Jadi syahadat juga itu ucapan. Ikrar itu ucapan, baiat itu ucapan. Jadi apakah ucapan kita itu termasuk ibadah atau tidak? Tentu tergantung kepada ada dasarnya atau tidak. Yang di masyarakat itu ucapan cukup banyak. Ada namanya minal aidin wal faizin. Ada mohon maaf lahir dan batin. Ada mik manual itu. Ada lagi selamat hari raya. Ada kembali kepada fitrah, ada kita kembali kepada kesucian, ada kembali kemenangan, ada kullu amin wa antum bi khairin, ada selamat lebaran, ada taqabbalallahu minna wa ankum, ada Id Mubarak, ada Happy Id, ada juga turut berduka cita. Tahun 1437 itu turut berduka cita karena Ramadan meninggalkan kita, sehingga turut berduka cita. Sebagai muslim, seyogianya ucap, sikap, dan tindakan itu selalu berusaha yang bermanfaat, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Jika ucapan yang disampaikan kepada sesama muslim itu mengandung manfaat dan sangat berarti, maka akan bernilai ibadah. Sebaliknya, jika hanya berisi basa-basi, tidak mengandung arti, maka akan sia-sia. Nah, salah satu sifat mukmin yang baik adalah meninggalkan ucap, sikap, dan tindakan yang tidak berarti. Karena Al-Quran sendiri berbicara, waladinahum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang beriman itu yang khusyuk dalam sholat itu menjauhkan diri dari perbuatan, perkataan yang tidak berguna. Jadi, kalau tidak berguna kan sayang kita diucapkan setelah Idul Fitri atau kapanpun. Dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah, Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara tanda keunggulan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau yang kurang bermanfaat dia tinggalkan. Itu hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan lain-lain. Ucapan sesama muslim itu merupakan ibadah secara lisan. Nah, bila sesuai dengan tuntunan Rasul, ucapan itu walau bukan merupakan ibadah ritual, ucapan itu bukan ibadah ritual, tapi ibadah sosial, perlu dikritisi. Makanya kita coba kritisi. Contoh yang mesti kita kritisi ucapan hari Id. Minal aidin wal faizin. Tulisannya minal aidin wal faizin. Ini paling populer ya di Indonesia. Yang berarti minal aidin dari yang kembali. Min itu dari aid, kembali, berasal dari kata ada ya'udu. Dan meraih kemenangan karena faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali dan meraih kemenangan.
Karena aid itu isim fa'il. Nah, ini yang dipelajari oleh Ibu B dan lain-lain. Fa'ala yaqulu itu antara lain fa'il. Ini ya ada, ya udu, ya ada, audan, aid itu yang kembali atau yang berkunjung juga karena ud gitu ya. Maka dalam bentuk jamak aidin kemudian diawali min itu menjadi minal aidin yang dapat dimaknai kita termasuk yang kembali atau semoga atau Anda semoga termasuk yang kembali setelah berkunjung. Kritiknya aidin berasal dari kata ada yang udu itu, sedangkan faizin itu berasal pajak yafuju fauzan faiz yang berarti menang atau sukses. Jadi bisa dimanai semoga termasuk orang yang menang. Jadi yang kembali dan yang menang. Kalimat ini sudah populer sejak masa silam yang belum diketahui sampai saat ini siapa pertama mempopulerkan, itu berasal dari mana. Jika ucapan ini diungkapkan para istri sahabat di tahun kedua Hijriah, mungkin dapat dipahami. Jadi kalau para istri sahabat itu mengucapkan minal aidin wal faizin, karena para sahabat kan tahun kedua Hijriah itu perang Badar. Jadi Idul Fitri itu pulang ke suami istrinya, maka minal aidin wal faizin, Anda kembali kepada keluarga dan meraih kemenangan di perang Badar pada hari raya Idul Fitri, karena syuhada itu kembali masing-masing dengan meraih kemenangan. Namun sampai saat ini belum ditemukan hadis yang menguraikan minal aidin wal faizin itu dari mana. Jadi apakah betul Idul Fitri 2 Hijriah itu adalah keluarga menyampaikan takziah tersebut kepada para syuhada Badar yang pulang dari peperangan dan meraih kemenangan? Persoalannya tahun ini minal aidin wal faizin itu disampaikan setelah kembali dari mana? Jadi minal aidin wal faizin itu pulang dari mana kira? Nah, aidin Anda kembali, faizin menang, tas menang, tas naon, pulang dari mana? Itu kritiknya ya. Ucapan minal aidin itu disampaikan setelah kembali dari mana dan meraih menang dari apa? Ini yang jadi persoalan, menang dari apa? Apakah memang Ramadan saum teh berperang? Saum kan bukan berperang. Itu hanya menahan diri, memindahkan aja, makan pagi ke sahur, makan siang dan sore ke berbuka, bukan perang itu. Kan memerangi hawa nafsu kan, perang hawa nafsu kan hadis maut, perang hawa nafsu, hadis palsu, karena tidak ada peperangan hawa nafsu. Yang ada di dalam Quran itu, dalam hadis itu, jahidul musyrikin ya amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, perangilah orang musyrik dengan harta, jiwa, tenaga dan lisan. Jadi sedangkan rojakna min jihadil asgor ila jihadil akbar, jihadul nafas, itu hadis maut. Jadi itu persoalan pertama. Kalau disampaikan ketika mudik pulang kampung, mungkin selamat kembali ke kampung gitu. Tapi menangnya menang naon gitu ke kampung. Jadi meraih menangnya dari peperangan apa? Ya, jadi kalau ke kampung minal aidin, nah kamu kembali ke kampung gitu. Bapak izin menang naon. Kemudian yang kedua, mohon maaf lahir dan batin. Setiap mukmin memang diperintah untuk memaafkan kesalahan sesama manusia. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra,
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah yang memaafkan, yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Surat Ali Imran 194. Persoalannya jika mohon maaf dilembagakan pasca Ramadan, menimbulkan pertanyaan, apakah selama Ramadan itu banyak perlakuan kesalahan? Banyak berbuat salah kita selama bulan Ramadan, sesama manusia. Minta maaf bukan hanya dilakukan setelah berbuat salah, tapi mengapa pasca Ramadan? Maafkan lahir dan batin teh. Kan berarti itu seakan-akan selama bulan Ramadan kita banyak yang salah. Ya mohon maaf. Kalau dilembagakan setelah Idul Fitri. Bukankah selama Ramadan itu banyak amal ibadah? Baik yang sifatnya ritual, seperti saum, tilawah Quran, taraweh, walaupun di luar Ramadan juga ada taraweh. Hanya namanya bukan taraweh, yaitu qiyamul lail atau tahajud. Kalau di dalam Ramadan disebut taraweh karena diberjamaahkan sejak zaman Umar bin Khattab. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak baca kitab hadis bab taraweh, maka itu hadisnya bab qiyamul lail. Jadi kalau kita baca qiyamul lail, maka ada taraweh di situ. Jadi kalau membaca hadis mah sama, taraweh, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tahajud, eta keneh. Kalau baca hadis mah sama duha, isra, awabin, eta keneh hadisna. Kata Abu Hurairah kan, salat isra, salat awabin, salat duha. Jadi diatur oleh para para bahasa. Jadi lamun awal disebut isra, lamun rada siang disebut duha, lamun siang pisan disebut awabin. Padahal itu penafsiran. Padahal mah kalau dalam hadis mah sama aja. Di isra, awabin, duha, eta keneh. Tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, taraweh, eta keneh. Yang jadi persoalan mah nanti yang double. Nah itu mah perlu dikritik ya. Nah kembali ke ini, jadi ada seperti saum, tilawah, dan taraweh, serta ibadah sosial seperti banyak memberi bantuan pada sesama. Nah kan kita sudah baik gitu selama Ramadan teh. Kenapa mohon maaf lahir dan batin? Itu namanya juga kan kritik ini mah. Jadi saya mah tidak menyalahkan, cuman kritik gitu. Kritik. Enggak disalahkan, cuman kritik aja kita supaya pikiran kita itu pas berdasar hadis. Terus ada lagi kembali pada fitrah, kembali kepada kesucian. Ada ucapan di berbagai media tentang menyampaikan kembali kepada fitrah atau kembali kepada kesucian. Ucapan tersebut mungkin memahami bahwa id itu berasal dari kata ada yaudu. Padahal id bukan dari ada yaudu, karena masdarnya Pak Jajang atau Pak Ibu, masdar ada yaudu apakah ada id? Ada yaudu itu audan atau ud. Jadi kuduna kalau kembali mah Idul Fitri bukan id. Dan juga fitri ini bukan fitrah. Kalau kesucian mah fitrah. Antara lain pengertian kesucian itu fitrah. Jadi perkataan id bukan dari ada yaudu. Yang kembali al-fitri mempunyai arti dengan fitrah. Kita ketahui bahwa perkataan id dalam Al-Quran maupun hadis
Itu artinya hari raya dalam Al-Quran maupun hadis, bukan dari ada ya'udu. Jadi kembali kepada fitrah juga kita kritik. Kita lihat pokoknya Al-Quran. Qala Isa ibnu Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, takunu lana idan. Di sini ada takunu lana idan. Ya Allah, kata Isa bin Maryam, turunkan kepada kami hidangan dari langit supaya kami id, hari raya katanya. Supaya kami berhari raya. Ya awalina wa akhirina. Jadi itu id, hari raya. Jadi dalam ayat ini sebutkan bahwa hidangan yang diminta oleh Nabi Isa itu adalah untuk dijadikan konsumsi berhari raya. Jadi tidak tersilat di dalamnya makna id itu kembali. Sedangkan perkataan al-fitri jelas tidak sama dengan fitrah. Perkataan fitri dalam berbagai kamus maknanya mengandung arti berbuka atau dari putur, makan pagi. Jadi id itu aslinya hari raya, fitri, makan pagi, atau hari raya berbuka. Seperti zakatul fitri. Seperti pernah saya bahas pada waktu yang lalu. Zakat itu pembersihan, fitri berbuka. Bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, zakat pembersihan, fitrah yang bersih. Makanya membersihkan yang bersih. Juga, ya. Makanya di dalam hadis tidak ada istilah zakat fitrah. Yang ada zakat fitri. Dan tidak ada istilah idul fitrah. Yang ada idul fitri. Id artinya hari raya. Fitri berbuka. Makanya Anas bin Malik yang wafat 93 Hijriah meriwayatkan karena Rasulullah SAW la yaddu yaumal fitri hatta yakula tamarot. Rasul itu tidak pergi ke tempat sholat id yaumal fitri pada hari fitri, pada hari lebaran yaumal id hatta yakula tamarot, sehingga makan. Jadi kalau Idul Fitri itu sebelum pergi ke tempat sholat id, makan dulu. Makanya sholat Idul Fitri lebih siang dari sholat Idul Adha. Jadi kalau kemarin sholat Idul Fitri di Muhajirin jam berapa? 6.30? 7? 6.30? 6.45? 6.45. Maka Idul Adha harus kurang. Kenapa 5 menit gitu naon. Kurang nama. Harus lebih pagi dari Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Fitri makan dulu. Kalau Idul Adha mah itu makan dulu. Jadi makannya pulang sholat. Dan itu menunjukkan semacam demonstrasi, ya bukan demonstrasi, ekspresi, ya. Buktikan jadi Idul Fitri itu berbuka. Hari raya berbuka, makanya pagi-pagi sudah makan. Itulah salah satu makanya mengapa pada hari Idul Fitri diharamkan saum. Karena merupakan hari raya berbuka. Zakat pasca Ramadan juga dinamakan zakatul fitri. Artinya zakat berbuka. Dan sodakotul fitri. Tidak ada sodako fitrah, tidak ada zakat fitrah. Di dalam hadis. Ataupun ya dalam hadis. Ya, sumber kita. Jadi di Indonesia makan istilahnya zakat fitrah. Kemudian yang keempat, ucapan kullu amin wa antum bi khairin. Ini di Turki ini, kullu amin wa antum bi khairin. Ya, kullu amin itu tiap tahun wa antum bi khairin, kalian baik. Ucapan semacam ini mungkin agak cocok disampaikan dalam pergantian tahun, ya, cocok nama.
bukan Idul Fitri. Kulu amin wa antum bihorin, setiap tahun selalu baik ya. Kan di awal tahun kudu nama nu kitu teh. Jika disampaikan pada waktu Idul Fitri namanya tidak berkaitan sama sekali karena bukan pergantian tahun Idul Fitri mah. Pergantian setelah Ramadan. Namun yang jelas tidak ada ucapan khusus yang disampaikan pergantian tahun juga nggak ada. Ya, itu kan selamat tahun baru tuh yang pertama Kaisar Heraklius ya. Kaisar Romawi itu yang menobatkan selamat ulang tahun itu sampai sekarang. Bulan awal tahun bagi Hijriah Muharram. Tapi bagi umat Islam dua-duanya kan dipakai. Dua tahun itu dipakai. Ada tahun Masehi atau Miladiah itu untuk kepentingan bikin jadwal sholat. Kalau jadwal sholat itu kan berdasar matahari. Jadi itu tahun Masehi yang dipakai. Ada tahun Hijriah atau Komariah. Komariah itu bulan untuk menetapkan kapan mulai saum, kapan Idul Fitri, itu Komariah. Makanya karena gabungan Komariah dan Syamsiah timbul perbedaan penafsiran. Kalau Muhammadiyah berpendapat wujudul hilal sudah dipakai. Kalau Muhammadiyah istilahnya wujudul hilal, adanya hilal. Jadi tidak pakai derajat-derajatan, enggak. Dan Rasul oke, cek Muhammadiyah mah untuk pakai derajat. Penting wujudul hilal itu sudah lebaran atau sudah saum. Kalau NU, Persis, dan Departemen Agama, ru'yatul hilal. Kudu katempo. Dan menurut pengalaman tidak pernah katempo kalau kurang dari 3 derajat gitu. Jadi kudu 3 derajat ke atas baru katempo. Kalau di bawah 3 derajat mau katempo. Jadi walaupun anu nempo ditolak gitu. Itu Departemen Agama. Pokoknya ada nu nempo pada 2 derajat ditolak, itu diterima. Jadi makanya mau sama. Jadi ayah nu ngamuk gitu Muhammadiyah kudu dibunuh segala macam kan langsung panggil sekarang. Jadi itu tidak bisa dipaksakan. Tapi kan di Indonesia kudu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kudu ulil amri minkum. Undang-undang di Indonesia tuh berbeda dengan Saudi. Kalau Saudi, kebijaksanaan raja itu jadi syariah. Yang berbeda dengan raja itu bid'ah. Kalau di Indonesia enggak. Kalau di Indonesia itu urusan ibadah di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, urusan ibadah itu tergantung kepada kepercayaan masing-masing. Di Indonesia mah cek Undang-Undang Dasar. Cek Undang-Undang Dasar 45, urusan ibadah. Tapi kalau perkawinan, perwarisan, hibah dan wasiat itu berdasar syariat Islam, Undang-Undang Nomor 7 tahun 89. Jadi kalau kita tidak taat pemerintah, urusan ibadah memang kata undang-undang gitu. Ya, masalah ibadah mah urusan masing-masing. Kalau urusan ibadah mah, jadi kita tahu itu konstitusionalnya gitu ya. Jadi kalau ada yang berbeda, kenalan antara teman, antara tetangga, bisa antara suami dan istri berbeda, itu bisa terjadi di Indonesia itu dan pemerintah tidak bisa memaksakan. Ya itu pemerintah nggak bisa apa-apa. Pemerintah nggak bisa apa-apa karena urusan ibadah itu jadi. Makanya kalau urusan perbaikan, tapi kalau timbul kemasyarakatan, nah baru pemerintah terjun.
Kan Departemen Agama itu mengurus umat beragama, bukan ngurus ibadah. Jadi sidang isbat silahkan Departemen Agama, tapi bagi yang tidak taat kepada sidang isbat tidak bisa dihukum. Kalau sidang isbat silahkan saja, lumayan kan itu miliaran biayanya. Jadi itu boleh kalau sidang isbat itu untuk menetapkan apa namanya pemerintah yang mana boleh. Kalau di Saudi mah undang-undangnya syariah Islam dalam segala aspek kehidupan. Jadi itu hati Allah, hati Rasul. Jadi kalau Jokowi memerintahkan kepada kita milih siapa Ganjar atau milih Prabowo, ya rakyatnya nggak bisa dipaksakan mau milih Anies, nggak bisa. Kalau taat pemerintah ya nggak bisa. Kalau urusan gitu, karena pilihan ya. Tadi kritik ya, kullu amin wa antum bi khairin. Jadi nanti kalau ada perbedaan, kemarin kan di Bandung itu yang Idul Fitri hari Jumat ada di Al Hasan, ada di ya MTC, ada di Mujahidin, Lapang Lodaya, di dekat Polda, ya banyak di Bandung yang jadi tidak bisa apa-apa. Indonesia pemerintah harus memfasilitasi, terus memfasilitasi. Makanya kalau ada yang ngamek-ngamek kemarin itu langsung dipanggil sekarang ya. Karena itu tidak boleh, urusan ibadah itu masing-masing. Yang Kemis duka tuh, yang Kemis mah minoritas. Kemudian yang kelima, Id Mubarak atau Happy Id, Idukum Sa'id, selamat Lebaran. Id Mubarak, Happy Id itu Id Mubarak itu ada di Saudi. Yang Id Mubarak di toko-toko itu di hotel ada Id Mubarak itu kalimat. Atau Idukum Sa'idun. Nah, atau kalau ini mah terjemahnya selamat hari raya. Idul Mubarak mah. Selamat Lebaran gitu, mencek bahasa orang mah. Karena kan Mubarak itu berkah, mudah-mudahan hari raya barokah. Atau Idukum Sa'id, hari rayamu berbahagia. Kalau bahasa kita ya selamat Lebaran. Kalimat ini masih mendingan dibandingkan dengan kalimat sebelumnya. Selamat berlebaran kan tuh lebih mendingan. Lebih mendingan gitu. Kalimat ini menunjukkan kebahagiaan dan doa. Semoga mendapat barokah. Ada lagi yang menarik. Nah ini sepanduk di Jalan Ahmad Yani dulu. Di Jalan Ahmad Yani dan di Jalan Buah Batu. Turut berduka cita atas berakhirnya Ramadan 1437 Hijriah. Tapi anehnya di atasnya turut berduka cita, tapi di bawahnya happy in. Ini kan turut berduka cita artinya kan sedih. Karena Ramadan meninggalkan kita, tapi di dia happy in, mubarak. Dan ini saya kutip dulu itu ini kan Robani ini. Ini Robani yang bikin saya sempat fotokopi dulu. Jadi turut berduka cita. Nah, tahun 2016 ini muncul baligo spanduk bertuliskan. Tapi sekarang mah sejak 2018 mah teu aya deui gitu. Mungkin karena sudah dikritik. Karena Covid ya.
Anehnya, selain menyampaikan turut berduka cita, di bawahnya tercantum happy in yang menyatakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ketika berduka. Hal ini memang nampak rancu. Pantaslah dengan berduka cita itu jadi bahagia. Memang ada yang menyatakan hadis yang menerangkan kalau Idul Fitri itu terjadi, langit dan bumi itu menangis. Malaikat juga menangis. Itu katanya. Lalu ditanyakan kepada mereka kenapa menangis. Jawabannya karena Ramadan telah pergi yang penuh barokah. Ucapan ini diungkapkan berbagai link di Google. Itu banyak di Google itu. Karena langit dan itu diucap. Tapi sayang setelah diselidiki, hadis tersebut tidak terdapat di dalam Al-Masadir Asliyah. Yang saya temukan itu di dalam Duratun Nasihin. Ini sempat Pak Hoiri, Dr. Hoiri, ya dulu sebelum, bukan sebelum, sesudah ke Kalimantan. Karena beliau berceramah begitu di YouTube-nya bahwa kita mah berbahagia Idul Fitri, tapi malaikat langit dan bumi itu bersedih. Makanya saya kirim WA kepada beliau. Punten Pak Khairi, saya minta hadisnya yang mengatakan langit dan bumi bersedih serta malaikat. Nah, beliau sampaikan. Maka saya selidiki hadisnya, ternyata ada di Duratun Nasihin. Lalu saya katakan hadis yang Ustadz sampaikan itu di Duratun Nasihin, juz sekian halaman sekian, coba dicek deh, saya bilang, dari mana asal usulnya. Wah, dia mengecek, saya juga mengecek, akhirnya dia menyampaikan kepada saya, oh nya cenah Ustadz la aslalah, tidak ada asal usulnya. Itu tidak ada asal usulnya, masih dianggap wae. Tidak pola pikir. Jadi pola pikir mah bisa berbeda. Jadi kalau saya mah, kalau tidak ada asal usulnya ya jangan dipakai. Jadi kalau Idul Fitri itu hari bahagia, bukan hari bersedih, bukan hari berduka. Dan ini juga kemarin dikemukakan oleh penceramah tarawih atau khutbah Jumat, ya saya tidak ingat, penceramah tarawih, yaitu andaikan hambaku tahu tentang keberkahan Ramadan, maka latamanna ad-dahra kulluha Ramadan. Dia akan berharap bahwa selama 1 tahun itu Ramadan. Nah, Ramadan terus. Nah, ungkapan ini juga merupakan hadis maudhu atau palsu. Tidak bisa dijadikan dasar. Itu bisa dilihat dalam Dhaif Tarhib juz 1 halaman 149. Yang jelas Idul Fitri itu bukan hari berduka, tapi hari